Gusnar Ismail resmi dilantik menjadi Gubernur Gorontalo periode 2025-2030. Pria kelahiran Gorontalo 12 Desember 1959 ini memperoleh gelar doktor di UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2010. Gusnar kembali terpilih setelah sebelumnya pernah menjabat sebagai Gubernur Gorontalo periode 2009-2012. Diketahui Gusnar juga merupakan wakil gubernur pertama berpasangan bersama Gubernur Fadel Muhammad pada periode 2001-2006. Gusnar pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Gorontalo periode 2011-2021. Sementara itu, Idah Syahidah Rusli Habibi resmi dilantik menjadi Wakil Gubernur Gorontalo. Idah Syahidah menjadi Wakil Gubernur perempuan pertama di Gorontalo. Wanita kelahiran Solo 11 Maret 1964 ini memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Negeri Solo. Dirinya juga aktif berkiprah dalam organisasi sosial dan pemberdayaan perempuan. Dengan mengusung visi Gorontalo Maju dan Sejahtera, keduanya siap mengemban tugas dengan serangkaian program unggulan yang telah dipersiapkan. Dan pemirsa, untuk mendalami bagaimana Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah akan menjalankan roda pemerintahan ke depan, kita akan bergabung bersama jurnalis Metro TV Rona Marina yang kini sudah bersama dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo. Selamat siang, Rona, silakan. Ya, terima kasih Marcella dan juga Agi ada di studio. Ini memang betul sekali ya, selepas acara pelantikan pada hari ini, kita akan menanyakan langsung kepada salah satu kepala daerah, yakni Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, dalam memaknai hari pelantikan serentak yang dilakukan di Istana Negara pada hari ini. Selamat siang Pak Gubernur. Ya, selamat siang. Pak Gubernur, ini setelah menyelesaikan pelantikan serentak hari ini di Istana Negara, Pak, bagaimana Anda memaknai hal ini? Yang pertama, alhamdulillah pelantikan tadi berjalan dengan tertib dan yang paling penting sangat hikmat, dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Jadi saya memaknai ini sebagai sebuah pencerminan, sebuah keinginan kuat daripada pemerintah untuk senantiasa mensinkronkan, mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan antara pusat dan daerah. Dan kami pun di daerah siap untuk itu dan senantiasa akan berkoordinasi, akan mensinkronkan semua kegiatan pembangunan pemerintah di daerah. Sebagaimana tadi harapan dari Pak Presiden bahwa kita berterima kasih pada rakyat dan kita harus menyerahkan diri kita berbakti sepenuhnya kepada rakyat. Jadi itu makna yang sangat mendalam yang insya Allah akan kami realisasikan dengan bentuk kerja keras, perhatian yang penuh kepada kepentingan rakyat. Ya. Nah Pak, kemudian apa saja ini Pak program-program prioritas dari Bapak dan juga Ibu Wagub nanti ke depannya dan terutama di 100 hari pertama ini Pak? Ya, memang kami tidak mematok 100 hari pertama, tetapi paling tidak ada agenda-agenda prioritas yang sudah kami susun dan itu berbasis kepada 5 program unggulan. Yang pertama program agromaritim menyangkut pertanian dan perikanan kelautan, kemudian SDM, kemudian pariwisata, kemudian UMKM, dan yang kelima infrastruktur. Karena saya yakin dan percaya, saya bersama Ibu Wagub, Ibu Idah Syahidah Rusli Habibi, waktu mengkampanyekan ini, itu diterima langsung oleh masyarakat secara baik, dan itu kewajiban kami akan segera menuntaskan itu. Dan itu akan dieksekusi pada 100 hari pertama, paling tidak secara bertahap. Karena 5 program unggulan ini akan berlangsung selama kami memimpin, seperti itu. Nah kemudian Pak, untuk pembangunan ekonomi selama 5 tahun ke depan, ini apa saja Pak target-targetnya? Ya, pembangunan ekonomi 5 tahun ke depan akan lebih bertumpu kepada investasi swasta. Karena alokasi anggaran pemerintah ke Gorontalo relatif sedikit, ya. Gorontalo juga masih berkutat dengan bagaimana mengurangi angka kemiskinan. Oleh sebab itu, dengan potensi yang ada di Gorontalo, potensi di bidang pertanian, terutama jagung, kita akan tingkatkan untuk bagaimana agar supaya di sana ada industri pengolahan jagung, ya, ada industri pengolahan rumput laut, peningkatan perikanan tangkap,
ya. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana kita membangun peternakan yang semakin luas. Jangan lupa daging ini sangat diperlukan untuk kebutuhan nasional. Kita masih mengimpor sangat banyak dan Gorontalo akan siap mengisi itu. Gitu. Nah, Pak, kemudian seperti apa cara mungkin Bapak dan juga Ibu Wagub ini dalam merangkul seluruh elemen yang ada di Provinsi Gorontalo? Ya, memang dalam kompetisi pilkada sudah tentunya berbagai elemen masyarakat terkelompok pada masing-masing aspirasinya. Tetapi setelah penetapan KPU, kami sudah secara langsung menghimbau bahwa dengan penetapan KPU ini, apalagi setelah pelantikan ini, kami mengharap bahwa semua perbedaan sudah selesai. Dan kalau berkompetisi, mari berkompetisi lagi 5 tahun ke depan. Sama-sama sekarang kesempatan kita membangun Gorontalo. Terutama dukungan saya mengharapkan dari seluruh warga masyarakat, termasuk tokoh-tokoh masyarakat Gorontalo yang di luar daerah, terutama di Jakarta, yang memiliki potensi yang besar untuk membangun bersama Gorontalo. Ya. Nah, Pak, ini kan ada hal baru ya, Pak. Apalagi nanti kan ketika retret ke Magelang itu akan ada pembekalan mengenai efisiensi anggaran, dan ini juga berdampak ke pemerintah daerah. Nah, bagaimana Bapak menyikapi hal ini, Pak, untuk menghadapi efisiensi anggaran ini? Ya, efisiensi anggaran menurut pemahaman saya di daerah ini memerlukan sinkronisasi. Jadi sinkron antara daerah dan pusat. Kalau sinkronisasi itu terjadi, maka seberapa besar pun anggarannya, baik itu besar maupun kurang, itu pasti pembangunannya akan menjadi efektif. Karena antara pusat dan daerah terjadi sinkronisasi kebijakan yang bermuara kepada kepentingan rakyat. Jadi saya pikir tidak ada masalah. Dan forum retret ini merupakan forum yang sangat baik untuk menyamakan persepsi itu. Terima kasih. Berarti soal efisiensi anggaran ini tidak menjadi penghalang ya, Pak? Terutama kan ada biaya perjalanan dinas dan lain sebagainya kan dipotong begitu? Ya, saya kira dengan adanya transformasi digital di bidang pemerintahan sekarang, kita bisa memanfaatkan untuk bisa perjalanan dinas, istilah saya perjalanan dinas lewat udara. Lewat udara dalam pengertian lewat digital. Sehingga kita bisa merangkum dan lebih luas untuk mencapai itu. Jadi tidak perlu kita datang satu persatu. Kalau rapat juga tidak perlu harus sering-sering bertemu. Kita memanfaatkan digital yang ada. Seperti itu. Ya. Nah, Pak, langsung ini agak lebih santai nih, Pak. Tadi waktu awal-awal kan ini gerak jalan ya, Pak. Nah, ini seperti apa sih, Pak, kesannya bagi Bapak gitu? Dan Ibu kan juga menonton tadi ya, Bu, ya begitu. Jadi gerak jalan ini mengingatkan saya ketika aktif sebagai anggota pramuka, sebagai ketua OSIS, ya, sebagai aktivis. Kalau yang namanya baris berbaris, tidur di tenda, ya, mandi di kali itu biasa saja. Sehingga ya ini semacam mengingatkan kembali masa-masa yang pernah kita lewati ketika kita tumbuh menjadi seorang aktivis, ya, seorang koordinator di tingkat sekolah, dan ini kita temukan lagi di akhir daripada pelaksanaan daripada persiapan pelantikan dan retret ini. Bisa dibilang seru berarti ya, Pak, ya? Ya, seru, santai, dan sangat bergembira. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak Gubernur dan juga Ibu. Sekali lagi selamat ya, Pak, ya, sudah dilantik pada hari ini. Selamat siang. Nah, itu tadi Marcel wawancara kami dengan Gubernur Provinsi Gorontalo yang baru saja dilantik, Gusnar Ismail, di mana ini memang dimaknai sebagai hari yang sakral begitu ya, karena ada momen baru yakni pelantikan serentak kepala daerah di seluruh Indonesia. Demikian Marcel, kembali ke Anda di studio. Nona Marina atas wawancara Anda bersama dengan Gubernur Gorontalo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.